Yang berhormat guru pendamping kita, Ibu Eka Damayanti PD, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Profesor, Bapak Sugeng dari Nanto PD, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang dilimpahkan pada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri yang setiap kalinya di ruangan ini dalam rangka sosialisasi dan pengukuhan program kelompok belajar atau SMA di Torsun tahun 2025. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sebelum saya share ke WA bahwasanya besok akan ada sarasehan dalam rangka sosialisasi dan pengukuhan kabel. Rupanya Bapak Ibu guru lebihnya workshop atau tak duduk kemarin. Sebetulnya bukan Bapak Ibu yang bilang Pak Mursid menjadi guru hebat tentunya harus banyak berinovasi. Tentunya dalam rangka berinovasi itu perlu pengetahuan yang perlu kita sampaikan. Jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Itu aja jawaban dari saya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sarasehan hari ini karena banyak diskusi, dalam ini bukan workshop, bukan pelatihan karena tidak ada yang harus kita kerjakan, tetapi hanya sharing dan diskusi, sehingga kita sebut dalam undangan itu sarasehan peningkatan kualitas pembelajaran melalui kelompok belajar di SMA Negeri Torsun, yang ujung-ujungnya tentu ini akan berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Bapak Ibu Dewan Guru, pada kesempatan ini acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua itu sambutan atau arahan dari Ibu pendamping kita, Ibu Eka Damayanti, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugeng Hadinanto, sekaligus pengukuhan program kelompok belajar SMA Negeri Torsun tahun 2025, atau sekaligus membuka secara resmi kelompok belajar di SMA Negeri Torsun. Kemudian yang dilanjutkan dengan sharing dan diskusi. Tentunya dalam sharing diskusi ini akan ada pemaparan apa tugas tupoksi dari ketua kelompok belajar ini di SMA Negeri Torsun, biar tidak saling apa yang tanya atau apa yang perlu kami lakukan sebagai ketua kelompok belajar mapel. Untuk itu dalam sharing dan diskusi di sini harus banyak kita cari tahu apa tupoksinya nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan terakhir penutup. Itulah rangkaian acara pada sarasehan sosialisasi pengukuhan kompil SMA di tahun 2025. Baiklah, kita mulai acara ini dengan dibuka bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan sambutan atau arahan dari guru pendamping kita, Ibu Eka Damayanti. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sempat pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sama sehat semua ya. Ya, mari kita berdoa bersama juga apabila ada teman, kerabat yang sedang sakit, semoga hari ini segera diberikan kesembuhan. Bapak Ibu, ini pada dasarnya Sarasehan, karena tadi disebut begitu ya, Sarasehan ini adalah inisiatif dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tokju dalam rangka memulai praktik kinerja dalam pengelolaan kinerja yang ada di ruang etika sekarang ya. Saya sangat mengapresiasi karena memang di Kabupaten Sampang belum ada, setahu saya, semoga saya salah, belum ada ombel yang aktif rutin kegiatannya. Ada, tapi belum rutin. Semoga di sekolah ini menjadi salah satu pelopor agar kebiasaan berbagi praktik baik, kebiasaan belajar itu bisa dimulai dari guru, tidak hanya menuntut murid untuk belajar. Jadi pagi ini saya bersifat sebagai observer saja, jadi nanti sepenuhnya dipimpin oleh Pak Sugeng selaku kepala sekolah, dan harapan saya adalah Bapak Ibu memanfaatkan Sarasehan ini dengan semaksimal mungkin agar sosialisasi dan pengukuhan ini berjalan seperti harapan bersama. Karena kalau gurunya suka belajar, pasti muridnya suka belajar juga. Jadi selama bersarasehan, semoga apa yang hari ini didiskusikan itu bisa dilaksanakan dan berdampak. Amin, amin. Tetap semangat, bahagia, dan jangan lupa jaga kesehatan, tidak hanya fisik dan mental juga ya, penting sekali jaga kesehatan mental karena kita semua berhak bahagia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di laptop kamu. Suara. Terima kasih kami sampaikan Ada yang kepada foto kita ya. ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Sugeng Koordinator sekaligus pengukuhan SK Program Kelompok Belajar di SMA Negeri Tokju tahun 2025. Kepada kami yang silakan. Pakai aduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat maupun serta hidayahnya kita bisa bertemu, berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam kita juga baca kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana nanti kita mengharapkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf dulu kalau saya kelihatan capek. Memang hari ini saya di keliling Jawa. Yang pertama ke Surabaya, Rabunya harus berangkat ke Probolinggo, Kamisnya kemarin juga harus ke Surabaya, sehingga agak capek sedikit, tapi namanya tugas ya harus kita jalankan. Kombel ini sebelum kita ke Kombel, PPT itu kita melihat dulu dari Kombel di latar belakang ya, latar belakangnya. Di latar belakang, coba di latar belakang.
latar belakang di dalam pembuatan kabel ini adalah perang dulu dengan abad 21 ini berkembang jauh. Ini abad 21 berbeda misalnya abad 20, sehingga memerlukan perkembangan yang begitu jauh, begitu signifikan. Ada beberapa yang pertama adalah perubahan teknologi yang besar. Jadi perubahan teknologi ini sangat besar sehingga guru harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dulunya pada zaman saya kalau namanya teknologi belum begitu Bapak Ibu ya. Zaman saya pada saat ngajar di Ketama sama Bu Vivit itu masih pakai kapur. Ya. 1 tahun pakai kapur kemudian berubah pakai spidol, masih zamannya kapur, menghapus kalau dari kelas itu tangannya putih semua. Jadi belum ada aplikasi-aplikasi seperti ini yang kita terang. Mungkin Pak Musid mengalami ya, Pak Musid yang senior-senior di sini ngalami. Jadi belum ada namanya aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Hingga masih zaman kuno. Nah sekarang dengan adanya perubahan teknologi ini maka guru dituntut bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang begitu signifikan. Kemudian yang kedua, tuntutan murid ini beragam. Nah, bagaimana tuntutan ini? Karena murid itu mempunyai latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Kalau kita di Tokyo ini latar belakang anak kita rata-rata, mohon maaf, anaknya petani, anaknya tambak ya, tambak garam seperti itu. Nah, ini berbeda ya latar belakangnya. Antara misalkan kita berbicara dari Tambelangan dengan Pengareng itu latar belakangnya berbeda, sehingga ini juga mempengaruhi karakter peserta didik kita. Ini yang harus kita kembangkan, bagaimana kemampuan mereka kita kembangkan. Satu contoh begini, saya ambil inovasi kita yang kemarin ya, yang ekoprint. Ekoprint ini dari latar belakang yang berbeda, dari bagaimana dari Tambelangan, bagaimana dari Pengarengan. Cara mereka membuat mungkin dari bahannya saja, bagaimana nanti akan berbeda, dari hasilnya itu juga berbeda. Menurut ilmu geografi atau apa, kalau sumber dari tanah ini ya, batuan yang mengandung itu akan berbeda zatnya misalkan gitu ya. Kalau di Tambelangan ini misalkan banyak zat besi, mungkin kalau teman-teman yang kemarin belajar ekonomi warnanya berbeda dengan dari yang apa itu yang mengandung garam seperti Pengarengan. Nah ini ya, karakter anak ini seperti itu berbeda. Tapi bagaimana karakter anak ini bisa kita satukan, bisa membuat anak ini bisa mengembangkan, Bapak Ibu bisa mengembangkan pembelajaran dari karakter anak yang berbeda. Itu maksudnya. Kemudian kurikulum, salah satu sifat kurikulum adalah dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Salah satu sifat kurikulum adalah dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Zaman kita berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kita ada CBSA, meningkat kepada kurikulum misalkan KBK, dari KBK ke kurikulum 13 dan sekarang itu Merdeka, mungkin terlalu panjang. Karena apa? Tadi sifat kurikulum adalah dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu masih ingat kalau pada saat sekolah SMA dulu, metode yang diterapkan oleh guru-guru kita kebanyakan, pada zaman saya Pak, mungkin beda dengan zaman Bapak, itu adalah metode ceramah dan menghafal. Kita dituntut menghafalkan, ya, hafal, kemudian pokoknya hafal, ya sudah, kemudian itu bisa semua. Berbeda dengan perkembangan zaman itu, bukan hanya menghafal, tapi mendalami, memahami. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di apa, ada C1, C2, taksonomi belum. Nah ini di situ kan bisa kita lihat bagaimana kalau kita membuat sebuah KKO atau kata operasional dalam pembuatan TP, berarti tujuan pembelajaran, itu kita lihat dari anak kita. Dulu kalau kita membuat anak bisa, siswa dapat, seperti itu kan hafalan ya.
bisa membaca dengan baik. Itu apa? Nah, ini berubah. Perkembangan zaman ini berubah, bukan hafalan lagi. Jadi seperti itu. Kemudian dari tuntutan profesionalisme guru, ya, tuntutan profesionalisme yang tinggi, ya. Jadi kita itu sebagai guru memang dituntut oleh masyarakat bagaimana menjadi guru yang profesional. Kita sekarang menjadi sorotan. Bapak Ibu kalau buka di TikTok dan lain sebagainya, guru ini yang disoroti. Ya. Maka bagaimana kita seorang guru yang profesional? Tuh. Kemudian kompleks sistemnya tadi kompleksitas dan tantangan tersebut penting bagi guru untuk terus mengembangkan diri. Bapak Ibu dituntut untuk terus mengembangkan diri secara profesional. Jangan hanya saya sering di dalam rapat mengatakan kita itu jangan seperti kata dalam guru. Kita hanya pandai di dalam saja, tapi kita tidak melihat di luar. Ya. Artinya apa? Kita juga harus banyak menyerap ilmu dari luar, bukan hanya dari dalam. Kita dianggap pintar di dalam, misalkan di SMA Terjun, tapi belum tentu di luar. Mungkin ada yang lebih dari kita. Jadi itu. Saya lanjut ya, cepat ke tujuan ya. Tujuan pembentukan dari Kombel ini yang pertama adalah menciptakan ruang diskusi. Bapak Ibu perlu diskusi. Itu tadi seperti yang saya sampaikan. Di dalam kita mengajar dengan karakteristik anak yang berbeda, dengan Bapak Ibu pasti akan menemukan yang berbeda dari siswa kita. Siswa kelas 10 satu berbeda karakternya dengan 10 2. Nah ini perlu diskusikan. Bagaimana dia kita beri sarana namanya Kombel lagi, komunitas belajar. Banyak yang kita diskusikan itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi. Kemudian ketiga, mengembangkan pemahaman tentang pedagogi. Keempat, meningkatkan kompetensi profesional guru melalui kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Nah, guru dituntut kolaborasi. Nah, jadi bukan hanya sendiri, tapi tuntut kolaborasi. Baik itu antar mapel, ya, serumpun maupun satu mapel. Kemudian memfasilitasi refleksi diri guru terhadap praktek pembelajaran. Yang keenam, mendorong inovasi dan pengembangan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sekarang ini apakah pembelajaran kita itu sudah berpusat pada siswa atau kembali ke dulu berpusat pada guru? Itu di refleksinya itu. Menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan sportif bagi guru. Kemudian terakhir, pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah. Jadi Kombel ini dengan tujuan tadi, salah satu tadi meningkatkan ya, pengajaran dan pembelajaran. Sehingga apa nanti yang kita tuju, siswa kita bisa berhasil dengan baik, Bapak Ibu ngajar dengan enak, dengan memakai karakteristik sehingga ngajarnya dengan enak. Jadi guru sebagus apapun kurikulum, sebaik apapun perangkat Anda, kalau tidak masuk kelas, ya percuma. Itu cuma di situ. Jadi sebaik apapun kurikulumnya dan sebagus apapun perangkatnya, kalau guru tidak masuk kelas, ya ilmunya nggak akan disampaikan. Jadi kemudian saya langsung aja kepada programnya, ya tidak terlalu program Kombel kita. Yang pertama adalah review RPP dan modul. Ya. Di Kombel nanti Bapak Ibu bisa mereview RPP dan modul. Yang kedua, review alur tujuan pembelajaran atau ATP. Kemudian yang ketiga, review bahan ajar. Yang keempat, metode assessment. Yang kelima, model dan metode pembelajaran.
Yang keenam praktek baik. Ketujuh pembelajaran berdiferensi. Yang kedelapan pendekatan pembelajaran menjalar yang sekarang lagi terkenal itu ya. Nah, itu yang anak-anak Bapak Ibu dibahas nanti di Kombel. Ini programnya. Nah, kemudian kita melihat di strukturnya. Seluruh pengurus Kombel SMA Negeri 1 Perjur, pendamping Ibu Vivit Eka Damayanti SPD APD, kemudian penanggung jawab saya sendiri selaku kepala sekolah, ketua Bapak Musid Dr. Andes Musid, kemudian sekretaris Humas Pelaku bendara Ibu Nia Motima, kemudian logistis Bapak Ahmad Taufik, seksi dokumen Pak Abdul Manan, koordinator tim Agus Mujib, terbalik ya, untuk dokumen Pak Mujib ya. Kemudian di koordinator tim belajar Pak Abdul Manan, kemudian pengurus yang berang ini untuk rukun bahasa Pak Tri Karyanto, Ibu Nurul Farida, dan Bapak Abdul Latif. Nah, kemudian rukun IPS koordinator Pak Fatul Ilva SPD, Bu Risneni, dan Ibu Soina. Kemudian rukun lintas mapel dan koordinator Bu Nurul Adima, Bapak Muhammad Hasan, dan Bapak Setiawan. Kemudian rukun IPA ada Bapak Taufan Hanif, ada Bapak Abdul Rahman, dan Ibu Eka Sulistiawati. Ini strukturnya. Kemudian anggotanya seluruh guru SMA Negeri 1 Perjur. Bagaimana pelaksananya? Pelaksananya setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat bergantian. Sasarannya semua guru, ya. 1 kali dalam bulan ini perumpun ya, bukan semuanya. Kemudian tempatnya di Aulia di sini, di Aulia sini. Jumat ke-1 ini rukun bahasa. Jadi rukun bahasa Jumat pertama. Jumat kedua rukun IPS, Jumat ketiga rukun IPS. Lagi Pak. Iya, ketiga itu rukun IPS ya. Lintas mapel itu. IPA ya. Yang ketiga IPA ya. Kemudian yang keempat rukun lintas mapel ya. Nah itu ya. Baik. Yang minggu keempat ya. Minggu keempat lintas mapel. IPA-nya minggu ketiga. Nah, kemudian jadi silakan itu di untuk Bapak Ibu pelaksanaan Kombelnya itu hari apa. Saya menginginkan ini Kombel ini berjalan dengan baik sehingga apa? Terutama yang muda-muda ini bisa mengambil ilmu dari yang senior-seniornya, ya, termasuk senior juga bisa ngambil ilmu dari yang muda-muda. Ini namanya kolaborasi. Belum tentu yang muda ini kalah ilmu dengan senior, yang senior juga belum tentu kalah ilmu dengan yang muda-muda. Nah, ini yang kita butuhkan, kolaborasi antara yang muda dan yang senior. Saya juga nanti akan melihat hasilnya bagaimana Kombel ini. Ya. Nah, yang saya inginkan nanti Bapak Ibu kan observasi ke Bapak Ibu. Nah itu akan dilihat di situ. Apakah Kombel ini sukses atau tidak? Bisa saya lihat di hasil observasi saya nanti. Ya. Mulai dari perangkat. Ini juga akan saya lihat. Karena sekarang ini semua observasi kepala sekolah. Satu ya, kepala sekolah semua ya. Ya saya tidak akan memanggil satu saya langsung sendiri karena waktunya lama, 1 tahun. Betul. 1 tahun juga lama. Ya saya akan melihat Kombel ini sukses enggak? Dari mana? Dari observasi nanti. Apakah misalkan Pak Mujib sudah dapat ilmu dari Pak Fadlun nanti? Akan saya lihat pada saya belajar.
perangkatnya bagaimana Pak Fatul sudah kasih ilmunya ketika buat video pembelajaran kepada Pak Pamungkas, kepada Pak Muji. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan Pak Eksan sudah ngasihkan ilmunya ke teman-teman BK atau belum, ya, tidak kerjasamanya di situ. Pak Iwan sudah ilmunya sudah dikasihkan ke teman-temannya atau belum. Nah, ini saya lihat pada saat observasi Bapak Ibu. Loh, ini kok sama? Berarti apa kabelnya nggak jalan? Saya lihat di situ. Oh, kok ini ada perubahan yang signifikan? Berarti kabelnya sudah jalan. Nah, itu pun akan kami lihat ya, atau dia bagaimana? Saya datang ke masuk ke dalam situ atau dari luar, akan saya lihat apakah kabel ini jalan atau tidak. Baik, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan dari saya untuk Bapak Ibu di refleksi itu bukan, kalau nggak ini nanti silakan Bapak Ibu memberikan saran kepada saya. Ada 3 pertanyaan di situ, ya. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran selama ini terjadi menurut Bapak Ibu, ya, yang mengajar. Nah, kemudian apakah pembelajaran Bapak ini sudah berpusat pada murid, Bapak Ibu jawab sendiri. Kemudian yang tantangan ini dalam proses pembelajaran, apakah ada tantangannya, apa tantangan Bapak Ibu pada saat mengajar dalam proses pembelajaran ini, ada nggak tantangan? Jadi saya mohon 3 pertanyaan itu mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu, sehingga ini refleksi bagi kami, ya, selaku pimpinan di sini. Ada 3 pertanyaan. Mungkin saya minta Pak Fadul dulu ya, dari 3 pertanyaan itu menjawab sesuai dengan hati nuraninya Pak Fadul. Bagaimana nuraninya Pak Fadul? Akan ditambahin nanti gak ada nambah-nambahin. Sesuai dengan hati nuraninya. yang bisa itu Pak. Ya, silakan Pak Fadul. Saya tiap rumpun saya minta satu yang menjawab rumpun IPS Pak Fadul, silakan. Silakan Pak Fadul. Sebenarnya ada yang senior Pak Taufik ini yang di rumpun PS. Pak Taufik. Bakun kalah untuk nama Jawa kasih bakun kalah. Putusam inawatona. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini lebih tepatnya merefleksi diri saya sendiri sebagai seorang pengajar. Saya tidak bisa mengatasnamakan teman-teman rumpun IPS karena saya yakin dan percaya teman-teman rumpun IPS sudah lebih aktif dan kreatif daripada saya pribadi. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pembelajaran selama ini terjadi? Baik, proses pembelajaran selama ini terjadi baik-baik saja maksudnya. Cuman jujur saya melakukan evaluasi terhadap diri saya sendiri ketika saya melakukan proses pembelajaran di semester 1. Ketika saya mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid, ternyata saya pribadi dan mungkin murid saya tidak siap untuk itu. Jadi akhirnya di semester 2 saya merubah strateginya. Jadi bisa dikatakan semi berpusat kepada guru dan semi berpusat kepada murid. Karena berpusat pada murid itu saya lihat mulai dari semester 1 itu pembelajaran di kelas itu identik dengan lebih pada diskusi. Kalau nggak diskusi, proyek yang akan diberikan kepada murid seperti itu. Akan tetapi ketika ujungnya saya lihat di asesmen,
ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena alat ukur keberhasilan pencapaian pembelajaran kita selama ini selain keterampilan belajar adalah di asesmen sumatif. Ternyata hasil asesmen sumatif masih di bawah ekspektasi. Berangkat dari itu akhirnya saya pribadi menyimpulkan perlu dirubah strateginya dari yang berpusat kepada peserta didik penuh, sehingga di semester 2 saya merubahnya semi, berpusat pada guru dan pusat pada murid. Bagaimana seminya? Jadi asesmennya ditambah. Kemudian mungkin mereka karena berdasarkan hasil analisis kebutuhan belajarnya lebih banyak visual, akhirnya saya membuat fokus mereka menonton video terlebih dahulu. Jadi menonton video terlebih dahulu. Setelah mereka menonton video, saya coba buat asesmen pretest namanya. Kita menggunakan quizzes dengan soal 10 saja. Nah, dari itu kan sudah bisa mengevaluasi. Kalau quizzes itu kan sudah terlihat hasilnya. Seperti itu. Baru setelah itu kita diskusi dengan menampilkan slide PowerPoint dan sebagainya. Nah, setelah diskusi itu baru kita masuk kepada penugasan yang sesuaikan dengan model-model pembelajaran yang kita gunakan. Terakhir baru kita menggunakan post-test menggunakan Google Form. Dari itu baru kita bisa mengukur ketercapaian kompetensi pada setiap mata pelajaran. Berbeda dengan semester 1, saya lebih banyak menekankan pada pembelajaran berbasis model pembelajaran project based learning, sehingga saya mengukurnya bukan pada hasil asesmen sumatifnya, tapi pengalaman belajar yang didapatkan murid saya ketika saya menerapkan model pembelajaran project based learning. Seperti itu mungkin kenapa saya berubah, misalnya karena alat ukurnya sementara ini kan hasil asesmen, di mana nantinya di raport seperti itu. Mungkin itu yang pertama, nanti Pak Taufik dan teman-teman IPS bisa menambahin. Yang kedua, Bu Mar, apa soalnya? Apakah pembelajaran sudah berpusat pada murid? Sudah terjawab tadi. Di semester 1 kita mencoba menggunakan analisis diagnostik kepada murid itu, ya mulai dari kesiapan belajar, kemudian gaya belajar dan profil belajar. Ternyata butuh evaluasi yang cukup mendalam untuk bisa ketercapaian kompetensi itu bisa didapatkan oleh peserta didik kita. Seperti itu. Jadi apa alat ukurnya bahwa pembelajaran yang saya gunakan itu berpusat pada murid? Kita sudah menggunakan asesmen diagnostik itu untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Pertanyaan kedua. Itu pertanyaan ketiga apa, Bu Mar? Apakah tantangan guru dalam proses pembelajaran? Tantangan terbesar bagi saya pribadi adalah rendahnya literasi peserta didik kita. Sehingga ketika kita melakukan pretest dan sebagainya, masih belum hanya bersumber dari informasi video yang saya berikan. Apa buktinya? Ketika kita melakukan proses pendalaman dan diskusi untuk mengeksplor kemampuan dan pemahaman peserta didik kita masih terbatas karena literasi mereka masih rendah. Apa indikator literasi yang rendah lagi di sekolah kita? Buku, satu meja, bahkan satu kelas hanya 15. Tidak semuanya bisa mengakses buku. Apa solusinya yang saya berikan? Akhirnya saya menggunakan buku e-book namanya, sehingga setiap peserta didik kita bisa mengakses informasi melalui buku dengan target mereka melakukan literasi seperti itu. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan belajar murid, saya kira murid-murid saya sudah canggih, mereka sudah sangat mahir menggunakan HP, dan di sekolah ini sampai saat ini belum ada aturan melarang penggunaan HP ketika proses pembelajaran. Itulah salah satu peluang kita untuk bisa
meningkatkan proses pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, kemudian berpusat kepada murid. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Barangkali teman-teman IPS yang lain mau menambah. Bu Risnani, Pak Taufik, Bu Vini. Terima kasih Pak Matul, baik, sangat visioner. Jadi ada perubahan semester 1 seperti ini, semester 2 ada perubahan di 1. Nah, mungkin dari PS lagi, Bu Risnani, Pak Taufik, atau mungkin lainnya, Pak Muji, Pak Walukas. Gimana? Ada? Kalau enggak, saya lanjutkan ke rumpun bahasa. Silakan Bu Ana. Bu Ana, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama, di situ pertanyaannya bagaimana proses pembelajaran selama ini terjadi. Kalau yang saya alami pribadi, untuk proses pembelajaran selama ini, baik itu saya yang di kelas 10 maupun di kelas 12, sebenarnya masalahnya itu sama apa yang dialami oleh Pak Pantul tadi. Yang jelas, saya pada waktu mengajar itu, terutama dalam hal siswa itu memahami bacaan, itu terkadang cara membacanya itu menempatkan tanda baca pada waktu dia membaca antara koma dan titik itu masih belum paham, masih belum tahu bagaimana cara berbaca, sehingga memahami bacaan itu susah. Jadi itu yang paling sering saya alami. Jadi anak kalau saya suruh secara bergantian itu membaca teks, itu yang saya alami seperti itu. Jadi anaknya susah membaca, memahami bacaan karena informasi yang ditekankan antara bacaan itu sudah selesai apa belum, itu masih belum dia memahami. Itu yang sering saya jumpai. Terus pada umumnya mereka itu cara membacanya itu seperti mungkin anak SD, Pak. Jadi bukan SMA. Berat itu ya. Najanya SD. Orang mau berliterasi. Terus yang kedua, pertanyaannya, apakah pembelajaran sudah berpusat pada murid? Jawabannya belum 100%. Jadi kalau berpusat pada murid itu di sini masih susah, Pak. Ya, jadi anak-anak itu nggak mungkin yang jelas guru itu pegang peranan di sini. Saya yakin semua kapal sama. Terus yang ketiga, apa tantangan guru dalam proses pembelajaran? Kalau tantangan saya sebagai guru cukup berat juga. Ya, saya sendiri juga masih dikatakan guru yang masih belum belum menguasai digital secara baik seperti guru-guru muda yang sekarang ini lebih canggih. Saya masih banyak kesulitan di situ. Dan kemudian literasi juga sama yang seperti yang dialami oleh Pak Pantul. Anak-anak juga itu lebih senang menonton di HP, di YouTube dan sebagainya, daripada disuruh membaca. Mungkin Bu Irma tunggu sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke yang Pak Mulu, Pak Fadil, silakan Pak Fadil dari Pak Mulu ya. Pak Mulu. Pak Mulu dan Pak Fadil silakan. Pak Fadil tak usah Pak Mulu, Fadil. Ayo sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam proses pembelajaran memang kadang-kadang untuk membangkitkan anak supaya rileks, serius, bagus dan senang, memang
keberhasilan pada seorang guru. Untuk pelajaran pada seni memang hampir rata-rata kalau pelajaran seni ini hampir senang dan bahagia karena ketika diajak ke misalkan ke halaman untuk menggambar, nantinya saya juga minta izin kepada bapak kepala sekolah untuk saya bawa ke pasar atau ke pantai untuk membuat tulisan yang ada di pantai atau mungkin di tempat-tempat sejarah Pak, sehingga nanti anak itu juga punya keberanian untuk bisa menggambar langsung atau melukis langsung di tempat seni Pak. Jadi sumber seni yang ada di lapangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumput ini rumput bahasa ada lagi. Kalau sudah saya ada ketertiban dan apa? Izin Pak menambahi sedikit Pak, sedikit saja gitu ya. Tapi kami dari rumpun guru WAI sedikit keresahan yang timbul bagi kami dalam diri kami, karena kami dari rumpun PAI kami menyoroti aspek moral siswa Pak, akhlak terutama. Secara pribadi dan kami ingin punya SMA Korcun punya religion kultur yang baik gitu. Tapi semakin hari secara pribadi saya melihat perkembangan akhlak dan moral siswa di SMA Korcun itu ada tantangannya juga. Tantangannya apa? Yang pertama pakaian. Yang kedua adalah cara bermake up. Rasanya kita perlu menyatukan satu suara untuk lebih peduli terhadap perubahan siswa ini. Kita guru dan juga wali kelas dan dari sekolah juga, ketika performa yang ditunjukkan oleh siswa itu dirasa kurang pantas, kiranya perlu ada kesatuan suara agar siswa bisa berlaku selayaknya seperti siswa, tidak berdandan secara berlebihan, berpakaian juga tidak secara berlebihan, sehingga di sini jelas terlihat siswa adalah belajar, bukan datang ke sekolah untuk berdandan dan lain sebagainya. Jadi kiranya ini perlu diperhatikan agar religion kultur itu juga menjadi salah satu warna di dalam sekolah SMA Negeri 1 itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan Pak Tomas. Tes. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sugeng. Sebenarnya hampir sama tadi apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu yang lain di mapel yang lain. Ini juga berdasarkan pengalaman kami sendiri. Saya juga mungkin sebagian juga akan sama dengan teman-teman, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu dari rumpun IPA terkait dengan yang pertama, bagaimana proses pembelajaran selama ini terjadi. Kalau berdasarkan pengalaman, kami katakan ini masih cukup ya, cukup. Artinya belum baik kalau saya. Kenapa saya katakan? Karena memang masih belum memenuhi harapan dari guru. Kalau dalam proses pembelajaran ini sebenarnya juga terkait dengan tantangan tadi. Satu, memang ini terkait dengan tantangan yang pertama, kesulitan kami biasanya bagaimana membangun motivasi, menyiapkan kelas anak untuk siap belajar. Itu di awal terang itu tantangan, bagaimana anak bisa siap belajar, mereka bisa nyaman. Ya.
itu menjadi tantangan terkait dengan tadi proses pembelajaran. Jadi secara garis besar sudah cukup, tapi belum memenuhi harapan. Artinya anak tidak semua belajar. Itu yang pertama jadi memang anak tidak semua bisa belajar dengan baik, ya. Dan tidak fokus. Biasanya kan kalau di biologi saya 3 jam. Itu dengan 3 jam pembelajaran anak bisa belajar tuh kami kesulitan. Bagaimana merancang strategi pembelajaran 3 jam itu akan bisa belajar dengan baik, bisa nyaman, bisa senang gitu ya dengan belajar. Itu menjadi tantangan dari kami, ya. Pertama saya untuk biologi. Yang kedua juga tadi saya katakan ini permasalahan HP ini mungkin jadi dilema polemik ya HP. Ini anak terus terang kalau di kelas berbeda dengan waktu sebelum generasi yang saya kurang tahu. Dulu anak kalau guru masuk itu mereka sudah siap dengan buku, dengan lain-lain. Sekarang anak guru masuk itu saya melihat mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing, dengan game, dengan lain-lain. Itu mungkin tidak tahu zamannya beda atau bagaimana, kenapa kalau ini terutama itu sangat mengganggu di kelas ya. Bagaimana anak menggunakan gadget handphone itu dengan baik di kelas ya. Kalau saya berarti pengalaman memang saya ambil Pak, jadi saya taruh di depan semuanya. Pada saat tertentu kalau pada saat kuis baru itu saya berikan. Tapi kalau di saya saja kadang-kadang ini jadi anak-anak ini ada menimbulkan apa ya? Karena kalau nilai lebih bebas gitu ya. Jadi ini tantangan sebenarnya bagaimana penggunaan handphone di kelas ya dalam aturannya seperti itu. Untuk yang kedua tadi terkait dengan berpusat pada murid, hampir sama dengan Pak Fadul tadi. Jadi semi Pak. Jadi kadang-kadang kalau full dengan berpusat pada murid sulit seperti ini. Jadi masih ada kadang diskusi itu juga tidak efektif anak-anak. Yang aktif ya itu saja, anak-anak yang memang kemampuannya di atas rata-rata itu ya. Yang lainnya hanya ikut gitu aja. Begitu juga dengan presentasi, kalau presentasi buat apa, membuat apa presentasi yang aktif ya itu saja. Itu tantangan bagaimana anak dia mereka semua bisa terlibat aktif dalam diskusi, dalam berkolaborasi. Itu sampai saat ini saya masih belum mendapatkan solusi bagaimana bisa semuanya terlibat aktif. Itu kan berasa nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain untuk yang IPA. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak, mungkin Pak Maaf dari Rukun IPA menambah. Silakan Pak Maaf menambah. Pak Rafiq ada terus ngeding suaranya Pak Rafiq. ini kalau ini Pak Rafiq kan Pak. Dengar Pak Rafiq. Terus ngeding suaranya Pak Rafiq. Pak Rafiq. Sudah selesai Pak. Mungkin ada yang ambil rukun IPA, Pak Kanan, Ibu Eka. Eka mungkin nambahin dari guru matematika atau Pak Rafiq. Silakan matematika ada nggak? Eka. Eka. Silakan.
kasih atas saran-sarannya yang nanti akan diskusikan di dalam komplek. Jadi seperti inilah, dari masing-masing guru mempunyai kesulitan, tantangan yang berbeda. Ini butuh kolaborasi. Nah inilah nanti akan kita bawa di kompel masing-masing. Tantangan dari matematik begini, tantangan dari fisika sebenarnya kan berbeda. Tapi itulah bentuknya di kompel kolaborasi. Sehingga nanti setelah kita mengadakan kompel komunitas belajar ini, mungkin ditemukan hal-hal yang positif dari tantangan-tantangan yang ada pada saat Bapak Ibu mengajar. Karena tadi masing-masing mapel itu berbeda tantangannya. Ya, Bapak belum menemukan seperti ini, Pak Topan seperti ini, kemudian Bu Ana. Nah, kalau saya lihat ini ada perbedaan. Nah, perbedaannya inilah kita tantangan-tantangan berbeda ini kita carikan di dalam komplet nanti solusinya bagaimana. Nah, ini yang dinamakan tujuan kombinasi kolaborasi tadi, menemukan, ya, menjawab tantangan-tantangan yang dialami oleh Bapak Ibu guru pada saat mengajar. Entah itu bagaimana dari perangkatnya, entah itu dari bagian pengelolaan kelasnya. Nah, ini kita bicarakan, nah, kita diskusikan di dalam komplet. Ada juga salah satu materi komplet adalah praktek baik tadi. Nah, ini yang kita inginkan nanti. Jadi makanya tadi saya refleksi pertanyaan kepada Bapak Ibu, apa sih kesulitannya? Dijawab jujur seperti ini, alhamdulillah. Nah inilah nanti kita bawa ngobrol, Pak. Bagaimana sih solusinya kalau murid kita seperti ini? Masalah HP misalnya tadi yang disampaikan. Memang saya di wali murid, Pak, mengatakan dilarang bawa HP, tapi wali murid mengatakan, Pak, kalau komunikasi bagaimana? Nah, itu di wali murid saya sampaikan, HP itu dilarang. Ya. Kalau HP hilang, itu sudah bukan tanggung jawab sekolah, Pak. Ada aturannya juga, tanggung jawab wali murid, karena kita melarang. Nah, kemarin laporan HP hilang saya biarkan. Kenapa? Ada ajarannya sudah, tanda-tandanya bahwa itu tanggung jawab mereka. Alasannya orang tuanya wali murid adalah berkomunikasi. Nah mungkin dari masukan Pak Topan tadi bagus, buat kotak diperkelas pada saat pembelajaran, HP dimasukkan ke kotak itu. Nah kemudian pada saat diperlukan HP itu, misalkan tadi mau mencari materi melalui Google, HP itu boleh dipakai. Nah, itu nanti kita bagaimana ini kita bicarakan di kompel lagi. Insya Allah sekolah selaku pimpinan hasil diskusi ini nanti akan nanti di kompel nanti ketemu jawabannya akan langsung kita tindak lanjuti. Nah, itu mungkin itu ya. Saya terima kasih sarannya, masukannya. Nah, ini sarannya nanti silakan dibawa ke kompel masing-masing. Ini dari saya, mungkin nanti disampaikan nanti oleh Bu Pipit, ya Bu Pipit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Menarik ya mendengar refleksi Bapak Ibu. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah berusaha mencari kenapa dan sudah berusaha berubah. Itu kebiasaan baik. Nah mungkin nanti bisa ditularkan lewat kompel supaya semua guru di sini menjadi standar perilaku seperti itu. Itu bagus. Kemudian mungkin Bapak Ibu perlu melihat, membaca kembali panduan pembelajaran assessment yang masih belum ada yang terbaru. Nanti kan itu masih bisa kita pakai mengenai pembelajaran berpusat pada murid dan asesmennya. Jadi asesmen yang berbentuk ujian itu sumatif, itu bukan sesuatunya teknik. Jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Badrun tadi, penilaian sumatif itu yang tertera ya. Tapi tekniknya bukan hanya melalui
melalui ujian tulis. Jadi Bapak Ibu perlu mengeksplor dan membaca kembali, sehingga di Kompel Bapak Ibu itu berdiskusinya itu sudah punya modal. Yang tadi Bapak Ibu sampaikan, sebenarnya itu Bapak Ibu belum melakukan pembelajaran berpusat pada murid ya, tapi kayaknya belum pede menyatakan itu berpusat pada murid. Karena Bapak Ibu boleh kok memberi penjelasan, baik melalui ceramah, video, apapun teknik lain, sebelum anak-anak melakukan diskusi, boleh banget. Itu bukan berarti Bapak Ibu mengambil hak anak, justru memfasilitasi. Mungkin yang sekarang perlu ditanamkan bahwa guru harus berani jadi fasilitator. Fasilitator maka perlu istilah bahasa Indonesia step in ketika ada macet. Perlu juga assessment awal. Oh, murid saya belum mampu tuh matematikanya Bu, belum mampu ke sini. Maka saya perlu menyediakan jembatan aktivitas ini dulu atau penjelasan ini dulu. Nggak apa-apa. Itu bukan berarti Bapak Ibu tidak berpusat pada murid. Yang perlu dibiasakan yang tadi mengenali, refleksi dan mengubah. Itu kebiasaan bagus juga. Kalau Bapak Ibu semua sudah gitu, saya yakin kualitas pembelajaran di SMA Terjun ini jadinya standar meningkat. Selalu guru suka berefleksi. Itu udah bagus. Nah, harapan saya tidak lanjut Kompelnya. Ini saya antusias nih. Kapan-kapan saya akan di sini ya, ikut ya. Akan dari jadwalnya ya. Gak usah diundang. Saya akan muncul gitu. Bapak Ibu jangan bosan lihat saya. Saya niatnya belajar. Karena Bapak Ibu kan ini langsung nih pelaku pembelajaran langsung. Jadi saya kan udah nggak ngajar nih. Jadi saya belajar apa sih dari refleksi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan. Justru murid yang berbeda-beda seperti Terjun ini itu tantangan besar. Dan nanti kalau Bapak Ibu berhasil, praktik baiknya Bapak Ibu tulis, tidak hanya di Kompelnya ya. Tolong tuliskan. Boleh dibagikan di media sosial, boleh nanti Bapak Ibu buat buku supaya Bapak Ibu berdapatnya luas. Saya mau ingin apa cita-cita saya terlalu tinggi ya? Saya ingin lihat Bapak Ibu guru di SMA Terjun ini punya tulisan praktis yang memang sudah dilakukan yang bisa diakses orang banyak. Bisa nanti dicetak atau di online kan? Dan itu merupakan tabungan Bapak Ibu perbuatan baik juga. Jadi nggak hanya di sekolah. Semoga bisa ya kita tunggu 6 bulan ini. Karena banyak nih guru-guru yang bisa. Banyak. Dan Kompelnya ya yang dalam sekolah juga digarap. Supaya Bapak Ibu, saya lihat beberapa Bapak Ibu sudah di luar sudah banyak kontribusinya. Cuma memang di dalam yang nggak sulit. Satu hal yang perlu adalah turunkan ego untuk mau mendengarkan. Kadang karena temannya bercerita praktik baik, Allah itu yang dihilangkan. Atau karena merasa sudah senior yang dia ngomong anak-anak gila. Atau sebaliknya, saya mau ngomong sukan ada senior saya, enggak. Guru sama-sama posisinya pembelajar. Bapak Ibu umur hanya biologis ya, jangan pernah merasa tua lah. Kalau sudah tua itu biasanya udah menjelang. Padahal yang meninggal tidak urut umur. Jaga semangat itu. Saya senang sekali Bapak Ibu yang sudah berbagi. Ketidakberhasilan itu bukan kegagalan Bapak Ibu, tapi hanya belum berhasil aja. Jadi cari terus caranya sehingga Bapak Ibu terus semangat, gitu ya. Semoga ini jadi titik awal harapan saya Pak Sugeng, titik awal untuk SMA Terjun ini secara bersama-sama. Kalau kemarin kan masih parsial ya, secara bersama-sama memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga nanti di akhir semester kita lihat, kita refleksikan lagi, gitu. Budaya refleksi itu budaya baik. Harapan saya itu sih, sehingga Bapak Ibu meninggalkan jejak yang amat baik. Sekarang sudah baik, kita terus karena di atas langit kan ada langit ya. Ya, terus bersemangat Bapak Ibu. Saya harapkan tidak ada lagi yang merasa saya gaptek, saya sudah waktunya ini. Selama kita masih sehat, ayolah berbuat. Selamat berbuat dan belajar. Saya siap untuk sesuai nama ya. Saya siap untuk mendampingi, jadi teman belajar Bapak Ibu. Saya nanti kirimkan ke Bu Mas
agak baca lagi banyak soalnya panduan pembelajaran yang assessment sumatif. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian telah memberikan refleksi bersama yang menjadi benang merah untuk kita semua yang akan dibawa nanti ke kegiatan Kompel setiap hari Jumat. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwa dalam kegiatan Kompel tidak ada senioritas dan junioritas, semuanya sama karena junioritas itu butuh pengalaman dari para senior, yang senioritas mungkin butuh pengetahuan lebih, butuh pengetahuan yang berhubungan dengan tuntutan abad 21 ini. Tadi yang disampaikan oleh Bu Vivit bahwa Bu Vivit akan datang ke sini sewaktu-waktu untuk melihat kegiatan Kompel. Kita sambut untuk belajar bersama, bukan untuk memonitoring. Karena Bu Vivit juga guru bahasa Inggris, ya juga namanya guru mungkin beberapa teknik atau pengalaman mengajar banyak sekali, sehingga bisa sharing bersama, bukan menggurui tetapi kita hanya berbagi bersama. Kami harapkan dan kami doakan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama demi peningkatan kualitas pembelajaran yang efek pada kualitas prestasi siswa di masa yang akan datang. Acara yang terakhir itu doa kepada Bapak. Pak, sebelum doa barangkali Pak, tadi di kelompok IPS ada kelompok mapel BK kalau nggak salah. Jadi usul kami barangkali justru yang masuk ke IPS itu PPKN. Jadi yang BK itu masuk ke lintas mapel seperti itu, biar ini khawatir kapasitas kita itu tidak mumpuni dalam bentuk BK. Ingat, kalau tidak salah kementerian yang sekarang itu fokus pada pelayanan BK. Nah itu menjadi PR barangkali nanti khusus BK itu ada penanganan khusus karena nanti kurikulum itu ada fokus pada BK. Jadi mungkin itu segera dieksekusi sehingga kami sudah bisa memetakan program yang akan datang berkaitan dengan rumpun mapel IPS. Jadi usul saya yang masuk itu PPKN, bukan BK. BK khusus Pak, ada khusus itu. Ya, makanya dibaca jadwalnya ada di mana nanti. Kalau BK khusus, misalkan PPKN masuk ke IPS, siap. Jadwalnya ini dibaca ada di mana. Ya, terima kasih. Sengaja saya tak tahu BK. Sementara Pak Menawan untuk jadi di situ. Oke. Baiklah, cara seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fajrul bahwa kelompok BK nanti ada jadwal khusus, tidak bercampur dengan kelompok yang lain. Terima kasih kepada Bapak Umar Adil. Kami mohon untuk memimpin doa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi qalbina, wa qalbun salim, wa qalbun salim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan sarasian pada saat ini sebagai pembelajaran yang sangat berharga, yang sangat mendalam kepada diri kami, untuk menurunkan pembelajaran yang mendalam kepada anak didik. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, jadikan apa yang kita dapat pada hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada kami
khususnya kepada sahabat kami. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan keikhlasan, ketabahan pada kami untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kami, kewajiban yang sangat mulia, karena di pundak kami anak bangsa di pertama. Dan mudah-mudahan semua ini memberikan kesadaran yang sangat mendalam kepada kami semua untuk melaksanakan tanggung jawab yang sangat besar dan berpahala yang sangat besar bagi Allah Subhanahu. Dan jadikan kami dan anak kami berhasil hari ini, esok berhasil, dan masa depannya lebih berhasil lagi. Dan terimalah semua permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Dengan acara dalam agenda sarana sosialisasi dan pengembangan program kelompok belajar SMA Negeri Kawjun tahun 2022. Kami membawa acara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat sehingga pekan depan itu sudah bisa rapi. Ini kalau misalnya nanti berkumpul sendiri belum tentu orangnya tentu. Tapi kalau sekarang sudah dikasih Katanya adanya sakit. Bukan sih.